pasangan, dan Allah lah yang mengatur hati, membulak-balik hati, menanamkan cinta dan kasih sayang, dan dialah Allah yang mengatur jodoh hamba-hambanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab jodoh benar-benar merupakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar ini sebuah misteri yang menciptakan kita berpasang-pasangan, dan Allah lah yang mengatur hati, membulak-balik hati, menanamkan cinta dan kasih sayang, dan dialah Allah yang mengatur jodoh hamba-hambanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab jodoh benar-benar merupakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar ini sebuah misteri. Kadang sudah lama berkawan tapi tidak jadi, ada yang baru berkenalan tapi jadi jodoh, ada yang dekat dengan kalau di sekolah di pesantren dengan santri tapi jodohnya di mancanegara. Benar-benar ini sebuah misteri, sebuah rahasia Allah, sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi yang paling penting dari bab jodoh ini hanya satu saja. Bagaimana bab jodoh di dalam mencarinya atau menjemputnya, di dalam menyikapi perjodohan, semuanya jadi amal soleh. Semuanya jadi ibadah. Di dunia bisa dirasakan manfaatnya dan jadi bekal bagi kemuliaan di akhirat kelak, insya Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kita pasangan dari jenis kita sendiri, sesama manusia, supaya hati kita cenderung dan merasa tentram. Dan Allah jadikan rasa kasih dan sayang. Jadi Allah lah yang membulak-balik hati, ada rasa cinta. Dan semua ini sesungguhnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua berkecenderungan ingin memiliki pendamping hidup. Kita pun harus berniat, karena an-nikahus sunnati, pernikahan itu sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menolak sunnah, tidak suka kepada sunnah Rasulullah, bukan dari umat Rasul. Bagaimana ikhtiarnya? Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang menciptakan jodoh itu adalah Allah. Allah lah yang membulak-balik hati. Allah lah yang menanamkan cinta di hati hamba yang dikehendakinya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka jadilah yang terbaik. Karena pezina akan dijodohkan oleh Allah dengan pezina juga. Oh, bagaimana seseorang pernah tergelincir, segera tobat. Nanti Allah beri yang sepadan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kemudian kita harus minta kepada Allah. Sesudah kita yakin yang menentukan jodoh adalah Allah, minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah yang menguasai setiap hamba, Allah yang akan mengatur pertemuan, Allah juga yang akan membuat rasa cinta itu, dan kita minta kepada Allah supaya pendamping hidup kita itu penyejuk mata kita. Termasuk kalau kita diberi keturunan, dan supaya keluarga kita jadi anutan bagi orang-orang bertakwa. Lalu syariatnya kita jalankan. Carilah pendamping, maaf ya, kalau kita mau cari berlian harus di kotak perhiasan, di toko emas. Artinya di tempat terkumpulnya orang-orang yang memiliki kemuliaan. Kita tidak bisa mencari berlian di tempat sampah. Artinya carilah lingkungan orang-orang yang berpotensi menjadi baik. Sempurna tidak ada. 3 cirinya. 1 adalah orang yang sangat senang belajar,
agama dan berusaha mempraktekannya. Ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi cari calon pendamping yang punya semangat belajar dan semangat mengamalkan. 2, zuhud terhadap dunia. Artinya tidak diperbudak duniawi, tidak mengagung-agungkan duniawi, tidak mengagung-agungkan casing lah ya, dan tidak lengket hatinya dengan dunia. Karena kalau sudah cinta dunia, sumber masalah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang kalau sudah cinta dunia cenderung melakukan terus keburukan-keburukan. Dan yang ketiga, ciri calon yang baik dan akan jadi baik adalah senantiasa PDLT, senang sekali untuk memperbaiki diri. Tidak sibuk mencari kesalahan dan kejelekan orang, tapi sibuk untuk memperbaiki diri. Maka untuk mendapat jodoh terbaik, 3M-nya adalah mulailah dari diri sendiri, jadi pribadi yang disukai Allah, mulailah dari hal-hal yang kecil, melakukan amal-amal serta doa yang diridhoi Allah, dan mulailah saat ini. Jangan menunda esok lusa, karena jodoh adalah misteri Allah dan kita minta yang terbaik menurut pilihan Allah. Yang kita sukai belum tentu yang terbaik, tapi yang terbaik menurut Allah, insya Allah yang terbaik bagi dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keluarga yang penuh barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Di dunia kita bisa nikmati kebersamaan dengan baik, dan yang penting bisa berkumpul jadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.